Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan laporan bacaan saya mengenai tinjauan teologis iblis dalam Injil Sinoptik. Yang pertama kita akan membahas tentang siapa itu iblis atau pengertian iblis. Iblis atau juga disebut setan merupakan oknum yang selalu mengacau balaukan kehidupan manusia. Iblis senang melihat orang Kristen yang lemah imannya. Pertama kali, iblis ditulis dalam Perjanjian Lama pada saat Allah pertama kali menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dalam Injil Sinoptik juga jelas dikatakan bagaimana iblis mencoba Yesus. Kemudian di sini kita akan mengetahui asal-usul setan atau iblis. Setan memiliki sifat iblis. Sifat iblis adalah juga sifat setan, karena iblis berdosa, mereka juga ikut berdosa. Di dalam Alkitab ada beberapa nama dan julukan diberikan kepada si iblis. Yang pertama ialah Beelzebul atau penghulu setan, yang kedua si jahat, yang ketiga si pencoba, yang keempat adalah roh-roh jahat. Kemudian kita masuk membahas tentang sifat-sifat iblis. Sifat-sifat iblis yang perlu kita ketahui ialah yang pertama jahat. Iblis adalah musuh semua yang baik, penuh penipuan dan kejahatan yang terus berusaha merusak semua yang baik dan yang benar. Kemudian yang kedua ialah penipu. Iblis itu licik dan penipu, ia sombong dan tinggi hati. Kemudian yang ketiga ialah mencobai. Dalam kejahatannya, iblis menuduh dengan tuduhan palsu dan selalu mencobai orang-orang yang percaya, termasuk juga Tuhan Yesus. Yang keempat ialah pencuri. Dalam Lukas 8 ayat 12, iblis berusaha mencuri firman Tuhan yang telah ditanamkan dalam hati manusia. Kemudian kita masuk pekerjaan iblis dalam Injil Sinoptik. Yang pertama ialah Injil Markus. Yang pertama, iblis merasuki orang. Ada 3 cara yang menjadi kondisi dari seseorang yang kerasukan setan. Yang pertama ialah mencelakakan hidup orang lain. Terdapat dalam Markus 5 ayat 3. Karena itu ia harus diikat, namun tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya. Yang kedua ialah mencelakakan diri sendiri, terdapat dalam Markus 5 ayat 5. Yang ketiga ialah orang yang kerasukan setan mempunyai derajat lebih rendah, bahkan dibandingkan dengan seekor binatang peliharaan. Iblis melawan orang yang belum bertaubat. Mereka melakukan semua yang dapat menawan setiap orang yang belum bertaubat di bawah dalam kuasa setan. Ini adalah salah satu alasan bahwa dengan demikian manusia tidak bisa mengalami pertobatan sejati. Iblis mempengaruhi moral. Keadaan moral mereka sama seperti penghulu mereka, yaitu jahat dan bejat. Titik keadaan mereka berlawanan dengan para malaikat Allah yang tidak berdosa. Kemudian yang berikutnya, iblis tidak dapat mengusir iblis. Markus 3 ayat 23, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kemudian kita akan membahas dalam Injil Matius. Yang pertama ialah iblis mencobai melalui kemegahan dunia. Iblis tahu apa yang menjadi keinginan manusia, itulah sebabnya setan selalu menggunakan semua kemegahan dunia untuk menggoda manusia. Yang kedua ialah iblis memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Terdapat dalam Matius 4 ayat 1-11 mengisahkan bagaimana iblis mencoba Yesus dengan beberapa pertanyaan seperti yang ada tertulis dalam Matius 4 ayat 6. Kemudian dalam Injil Lukas, yang pertama iblis membuat penyakit. Iblis juga dapat mendatangkan penyakit. Terdapat dalam Lukas 9 ayat 37-42. Yang kedua, roh-roh jahat merasuki orang. Dalam Lukas 11 ayat 24-26, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian karena ia tidak mendapatnya. Ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kau tinggalkan. Maka ia mendapati rumah itu bersih dan tersapu rapi. Yang ketiga ialah iblis dilambangkan sebagai ular dan kalajengking. Lukas 10 ayat 9, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kemudian kita masuk cara menghadapi iblis. Di sini ada beberapa yang saya buat. Yang pertama, jangan mau diintimidasi. Banyak orang Kristen dibuat takut dan kehilangan semangat oleh pikiran-pikiran yang menghasut dengan merasa bersalah karena mereka berada di dalam jangkauan pencobaan. Yang kedua, kenali pola pekerjaan iblis dan bersiaplah menghadapinya. Alkitab secara berulang-ulang menyuruh kita untuk mengantisipasi dan sikap menghadapi percobaan. Mintalah pertolongannya untuk mengatasi percobaan. Dia berkata, berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Terdapat dalam Mazmur 50 ayat 15. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan tentang laporan bacaan saya. Terima kasih dan selamat pagi.